sisi ya bisa dikatakan susah, tapi di sisi yang lain juga bisa dikatakan sebagai yang gampang. Saya dulu pernah belajar, diberikan motivasi oleh Al Ustadz Siddiq Amin Allahu Yarham. Beliau pernah mengatakan bahwasanya di dunia itu tidak ada orang pintar dan tidak ada orang yang malas. Lalu beliau mengatakan karena pintar dan malas itu tidak ada orang pintar dan tidak ada orang bodoh. Kenapa? Karena yang ada itu hanya dua, yaitu adalah orang yang rajin dan orang yang malas. Kerajinan seseorang itu akan menghasilkan kepintaran, tapi kemalasan seseorang akan menimbulkan dari kebodohan seseorang. Oleh karenanya, gampang tidak gampang ini ya tergantung kembali kepada kita. Apakah kita siap untuk rajin membahas, insya Allah akan paham. Tapi kalau kita malas, ya memang akan susah atau akan sulit untuk bisa memahami. Bahkan terkadang saya itu lebih senang pada santri yang hese apal daripada santri nu gampang hafal. Karena santri nu gampang hafal mah pahalanya saeutik. Laras bisa. Bagi anjeunna mah Al-Baqarah ayat 1 teh ngan sakali kan. Macan teh. Karena dia sekali udah paham udah. Tapi orang yang dia sampai 10-15 kali diulang-ulang dibaca baru hafal lah. Jadi pahalanya rada gede. Ya ini mah hanya sedikit. Tapi maksud saya ya kalau kita memang sungguh-sungguh, insya Allah ilmu apapun mungkin ya bisa kita kuasai atau bisa kita pahami. Karena yang pengalaman dari dulu bahkan dari Bandung, belajar Faraid itu seperti sholat taraweh. Kenapa gitu Ustaz? Pertama itu ya saf penuh. Mulai masuk kepada pembahasan kedua ya 4 saf lah misalnya. 4 saf itu sisa. Pas bagian hitung-hitungan, nyisa 2 orang. Jadi belajar Faraid itu seperti belajar sholat taraweh gitu. Ketika masuk kepada penghitungan, sisa 2-3 orang. Tapi memang itulah jalan dakwah. Sebagaimana kalau kita melihat kisah Nabi Nuh, kalau secara kacamata dunia, saya katakan sekali lagi ya, secara kacamata dunia, menurut saya Nabi Nuh itu gagal dalam dakwah. Kenapa? Kok Allah diberikan umur 950 tahun, para bisa pihim al-pasangan, tapi umat ikut ngan saparahu. Umur 850 tahun, tapi umat ngan saparahu matu sabaraha jelema. Kalau kacamata dunia kan. Tapi kalau kacamata akhirat, beliau ini adalah sebagai pendakwah, sebagai nabi, sebagai rasul yang berhasil. Apa inti poinnya? Karena inti poin dakwah berhasil itu bukan banyak sedikitnya umat yang ikut. Tapi inti poin menurut saya dakwah itu adalah terus berkelanjutan sampai akhir hayat. Makanya bagi kita yang punya istri masih tidak pakai kerudung, ketika kita berhenti mengingatkan, maka di situ kata saya yang dikatakan sebagai gagal dalam dakwah. Ketika kita punya satu hal ya, capek umat kieu wae. Capek justru di situ yang namanya kegagalan. Tapi kan Nabi Nuh sampai terus-terusan, bahkan lailan wa nahar gitu, malam siang pun jalan. Nah itu bentuk satu keberhasilan. Nah oleh karenanya jika berkaitan dengan ilmu faraid, kita terus belajar, insya Allah akan mudah untuk bisa kita pahami. Apalagi bila kita berkaca kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya ilmu faraid itu adalah wahwa yunsa
ilmu yang akan yunsa, yang akan dilupakan. Bahkan wahwa awalu yunja'u min ummati. Bahkan yang pertama akan dilupakan, dan bahkan ilmu yang pertama kali akan dicabut. Dulu saya pernah ngobrol dengan Al-Ustadz Zainanda. Beliau pernah ditanya, Ustadz, di PP Persis asatid yang menguasai ilmu falak ini semakin sedikit katanya. Karena memang ilmu falak itu kan ilmu astronom yang hitung-hitungan. Lalu Sajai mengatakan, ya cenah, ilmu falak yang ilmu paroid jarang cenah asatid nu hayang bisa teh. Nah asatnya kunaon? Ke da tereh paraot cenah. Anu bisa ilmu falak itu tereh parah. Nah cenah Ustaz seperti itu cenah. Akan eta. Akan pertama kali dicabut cenah. Tapi tidak, itu mah hanya sebatas guyonan gitu ya. Ana mah cenah saja sanes alim tiasa ilmu falak sanes kan sieun tereh maot. Sieun pertama kali dicabut, tapi bukan seperti itu. Karena dicabut di sini bermakna bisa menjadi dua. Yang pertama dicabut itu memang sudah tidak ada bisa orang yang mengamalkan atau ilmu falak itu memang sudah hilang, sudah tidak dipelajari dan sudah tidak ada yang bisa gitu. Itu bimakna yang pertama bisa dikatakan kan dicabut juga. Yang kedua, dicabut tuh bisa makna yang kedua. Orang-orangnya bisa, ilmunya ada, orang-orangnya mahir, jago dalam membagikan waris paroid secara Islam, tapi tidak dia amalkan. Maka kedua hal ini ya sama-sama saja, dua-duanya hilang. Nah oleh karenanya pada kesempatan kali ini, semoga apa yang nanti akan kami sampaikan ini sedikitnya bisa membantu kita dalam bisa memahami ilmu paroid itu sendiri. Ya, kita akan kembali dulu kepada definisi dasar. Sering dikatakan sebagai ilmu paroid. Paroid ini adalah jamak ya, dari kata paridoh. Dan jika kita mengambil atau diambil paroid ini ke dalam arti bahasa Indonesia, ini seringkali diartikan dengan kepastian gitu, atau ketentuan. Lalu kenapa? Dulu pernah ditanya kenapa dikatakan sebagai ilmu paroid. Karena ilmu paroid ini memang ilmu yang sudah Allah tentukan, sudah Allah sebutkan. Setiap orang yang akan mendapat bagian waris, baik dari orangnya, Allah sampai sebutkan bahkan dalam ayat 11-12 itu sampai disebutkan ibu, bapak, ayat 12 disebutkan suami, disebutkan istri. Bahkan selain disebutkan nama-nama orangnya, Allah pun sebutkan langsung jumlah-jumlah bagiannya. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 1/6, ada yang mendapat 1/3 dan seterusnya. Nah itulah asal kata dari kata disebut dengan kata paroid. Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Coba saya akan ungkap atau akan pertanyakan dulu ya. Maaf nih, banyak pertanyaan. Di sini jamaah ada yang suka kukat kukut, terang kukat kukut. Ada yang suka kukat kukut, ento, gitu, soang, hayam, burung. Ada yang punya burung, acar, guys, 40 kali burung mah gede, resep malu-malu. Ento kayak ento, hayam, ayam. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Anggap saja ini jamaah itikaf punya ayam ya. Punya ayam,
lalu si ayam itu kita pelihara, kita beri makan setiap hari seperti biasa. Lalu ayam itu beranak. Pertanyaannya, anak ayam itu punya siapa? Pertanyaannya, ketika ayam itu beranak, anaknya itu punya siapa? Punya ayam atau punya pemilik? Nah, pemilik. Coba yang ayam nu urang atuh kita. Eta hayam anu urang atau anu hayamna? Ketika hayam eta anakan. Nu saha aja? Nuju dia atau nu hayamna? Anu gaduhna. Aya anu hayamna. Teu aya. Nah, ini yang harus betul dipahami. Ketika ayam itu beranak, banyak orang yang mengartikan anak ayam itu punya ayamnya. Harus. Si anak nanti dan hayamna cenah. Padahal letak di sanalah menurut saya hal yang salah. Kenapa? Anak ayam itu tetap punya pemiliknya. Jadi kumaha oge eta hayamnya kumaha nu bogana. Dalam arti kaitan dengan faraid bagaimana? Cek. Maksud saya mau memahami seperti ini ya. Ketika ada seseorang yang meninggal, kita jangan berpikir harta itu punya kita. Karena pemilik harta yang sesungguhnya yaitu adalah Allah. Kan gitu. Jadi ketika ada seseorang meninggal, harta itu yang milik Allah. Maka kalau sudah kembali kepada Allah, maka bagikan pun sesuai apa yang sudah Allah tentukan. Di kita, bukan di kita, di kalangan masyarakat banyak terjadi perselisihan karena menganggap hartanya itu adalah punya kita. Maka ini yang menjadi pertengkaran antara adik dengan kakak, yang menjadi pertengkaran antara adik dengan saudara, bahkan ibu dengan anak, atau bahkan anak dengan ibu, karena mereka menganggap harta itu kan anu saya gitu. Cek si hayam nanti kan eta teh anak urang gitu. Kan tetap ayam pemiliknya mah adalah Allah. Maka ketika ada kematian, kita harus pahami dulu. Harus pahami dulu. Ini kembali lagi kepada Allah. Apa pertanyaan selanjutnya, apakah Allah memberikan cara solusi untuk membagikan? Ada. Maka itu yang harus kita pakai sebagai orang-orang yang beriman. Dan memang Allah mengatur. Makanya saya pernah mendengar cuplikan dari Ustadz Khalid Basalamah. Kenal ya? Mungkin ada yang pernah dengar juga cuplikan. Beliau pernah bercerita dalam sebuah videonya bahwasanya anaknya itu adalah sakit. Yang kata beliau sakitnya itu ya sudah sakit sangat parah lah kata beliau gitu ya. Beliau parah. Lalu ketika Ustaz Khalid pulang, dia melihat istrinya itu menangis. Menangis istrinya, ya namanya manusiawi apa ya, kalau melihat anak sakit ya itu wajar gitu ya manusia. Tapi Ustaz Khalid mengatakan kepada istri, dia mengatakan seperti ini pertanyaannya, ini sangat bagus sekali. Ditanyakan kepada istri, kalau dalam bahasa sederhananya ya, kenapa engkau menangis lah? Ya karena ini anak sakit gini, wah susah sakitnya udah gini. Lalu Ustaz Khalid bertanya dengan pertanyaan, lalu apa hak kita atau apa kepunyaan kita atau berapa persen kita hasil kita yang ada di anak itu? Kan kita cuma berdua, jangankan untuk menitipkan ruhnya, membuat rambutnya saja kita kan tidak mampu. Kan ini anak milik Allah gitu. Kalaupun diambil, kalaupun memang harus kembali kepada Allah, ya kita harus ikhlas. Karena sedikit pun kata Ustaz tadi, kita tidak punya andil kepada anak itu. Kan cuma saya hanya punya menitipkan apa deh bahasanya, banyak anak kecil satu menitipkan kepada rahim istri, nah lahir. Kan gitu saja. Sisa
semua bahkan seluruhnya kan oleh Allah. Jadi sedikit pun kita tidak punya. Kalaupun mau sedih ya silakan, karena itu memang manusia. Tapi setelah saya pikir-pikir dengan ucapan itu ya, itu memang mengandung arti yang sangat dalam gitu. Karena memang sebagai manusia kita bukan tidak akan ya, mungkin tidak ada haknya sedikit pun untuk bisa menentang apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kan sampai Nabi pun melarang atau apa ya, bisa dikatakan sampai mengharamkan ketika ada yang meninggal lalu kita tidak ikhlas kan? Sampai untuk bahasa Sunda namanya mun aya mau wah mau bos ke piring najong pantau atau nanti sebat apanya sampai seperti itu kan, itu hal yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan faraid, jadi sekali lagi ketika ada kematian, yang pertama saya melihat harta itu adalah bukan hak kita, tapi harta itu adalah kembali lagi yang pertama menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya kalau harta itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya melihat di sini Pak, buktinya ketika ada kematian dan harta pindah kepada ahli waris, kalau urusan waris atau urusan faraid tidak ada akad. Bapak cari dalil Quran, dalil hadis, tidak akan ada akad ketika perpindahan faraid itu. Beda dengan sedekah, Pak. Sedekah itu perlu akad kan? Hibah apalagi, wasiat apalagi, tapi ketika waris tidak ada akad. Maka dikatakan oleh para ulama ketika faraid ini ijbari. Ijbari itu apa? Otomatis jadi itu kudu diakadan dah. Anu gaduh hartana ge tos ngantunkeun bahasa Sunda mah gitu. Jadi tidak perlu akad karena yang punya hartanya juga sudah meninggal. Maka otomatis si harta itu ijbari menjadi pemilik ahli waris. Ini hal yang menjadi dasar. Perpindahan faraid, perpindahan harta waris tidak memerlukan akad karena otomatis harta itu menjadi milik ahli waris. Hingga nanti kesananya dalam rangka membaginya seperti apa. Nah, disinilah muncul hak seseorang dengan seseorang yang lain. Makanya ketika saya baca-baca dalam buku, mengapa dosa dari tidak memakai atau tidak membagikan harta secara faraid itu sangat besar. Ini sudah digambarkan yang pertama dalam Al-Quran An-Nisa ayat 13-14 yang dikatakan oleh Allah wa ma yaksil, yang dimana durhaka kepada Allah ini sudah pasti. Jadi kenapa dosanya sangat besar? Yang pertama itu karena dia sudah yaksillah, mendurhakai Allah. Ini sudah nomor satunya. Dan yang menjadi dosa yang kedua yang besarnya yaitu adalah dia sudah mengambil hak atau bagian dari saudaranya sendiri. Karena ketika kita mengambil keseluruhan harta, maka di sana ada kedoliman yang besar, yaitu adalah mengambil bagian harta warisan milik adik, kakak ataupun ahli waris yang lain. Misalnya seorang itu seharus dapatnya setengah, tapi dia mengambil seluruhnya, maka di sanalah ada yang dinamakan kedoliman. Jadi mengapa dosanya sangat besar? Yang pertama durhaka kepada Allah, yang kedua dia telah mengambil yang menjadi hak saudaranya. Nah, itu yang pertama. Pentingnya kita mempelajari ilmu faraid. Untuk selanjutnya, apakah setiap orang bisa mendapatkan waris? Bisa. Tergantung, ini yang suka menjadi bingung, tergantung dia menurut mayit siapa. Jadi jangan sampai bapak-bapak minta bagian ke tetangga yang tidak ada hubungannya.
Tiba-tiba aya tetangga beunghar, tetangga orang kaya datang ngetok mana bagian abi. Pak, bapak-bapak, anak-anak sekalian, ketika ingin mendapatkan waris, ingat patokannya ke mayit. Jadi mayit itu bukan mayit itu ya. Jadi kata mayit, saya siapa? Nah, paham tidak Pak? Kata mayit, saya saha. Saya akan berikan contoh. Kalau kata mayit, saya itu adalah suami, berarti mayitnya siapa? Istri. Maka suami punya bagian. Nah, gitu lah maksud saya. Kata mayit, saya bapak. Siapa mayitnya? Anak. Betul kan? Anak itu punya bagian. Kata mayit, saya ini adalah kakek. Kira-kira mayitnya siapa? Cucu. Bisa cucu laki-laki, bisa cucu perempuan. Kakek kenging bagian kenging. Kata mayit, saya ini adalah ibu. Berarti mayitnya siapa? Anak. Berarti nantinya jangan bingung ketika dikatakan bapak, ayah, saat ayah bapak jeung ayah non bentena. Teu aya bentena. Salek bapak yang ayah. Pokokna mah antum cek mayit saha. Gitu. Ustaz, abi cek mayit teh suami, berarti suami memang dapat bagian. Nah, kalau dikatakan kata mayit Anda ini adalah suami, berarti mayitnya adalah istri. Jadi suami bisa mendapatkan harta istri. Makanya ya, cari istri yang kaya. Walaupun itu bukan saran dari Nabi. Ada sih saran dari Nabi. Yang pertama teh apa Ustaznya? Li jamaliha saja. Kayak di jamal adalah. Tos jamal apa? Nasab ya. Tos nasab? Li jamaliha jatun kahul mar'ah li arba'ah. Kan itu. Jamal kecantikan, nasab keturunan, maliha ya saja harta. Tapi intinya mah ditutup ku Nabi poin terakhir. Tapi patbar sudah dititip. Anger pilih mah yang bagus agamanya. Memang itu yang akan lebih menyelamatkan. Percaya sama saya sudah pengalaman. Banyak sekali wanita yang suka sama saya. Tapi saya pilih yang terbaik. Yang terbaik adalah istri saya yang soleh agamanya. Alhamdulillah sampai saat ini saya sangat bahagia dalam pernikahan. Apa buktinya? Karena agama itu bisa melebar. Kalau saya melihatnya agama itu orang yang soleh itu, solehah itu ya, hatinya itu bisa melebar, bisa kaya gitu artinya. Ketika dia suami ada uang dia terima, kalau ada uang mah terima. Ketika suami tidak ada uang pun dengan kesolehannya dia bisa terima. Nah gitu ya. Jadi memang tidak akan tersesat kata Nabi ketika berpegang Quran Sunnah itu ya, di sana salah satu inti poinnya. Oke, kembali lagi kepada faraid. Jadi untuk mendapatkan warisan itu sekali lagi kita kata mayit siapa? Kalau kita kata mayit orang lain, jangan kita minta warisan. Jangan, karena tidak ada kaitannya. Nah, para ulama sudah merumuskan mungkin bisa ditampilkan Jun. Ada itunya nggak Jun? Oh ada itunya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nyambung.
Sabar. Nyambung? Nah, inilah 15 orang yang bisa mendapatkan warisan dalam Islam. Ada dua. Yang pertama pihak laki-laki, yang kedua adalah pihak istri. Dan di pihak laki-laki ada 15, dan di pihak istri hanya ada 10. Ustadz, selain dari sini apakah tidak dapat warisan? Tidak, selain dari sini. Dan antum jangan bingung. Sekali lagi, patokan 15 ahli waris ini, patokannya adalah mayit. Jadi sekali lagi, patokannya adalah mayit. Di sini angkat tangan yang belum menikah. Aduh, ayo misteri kiamat. Cung, mencari nikah cung. Antum jika tuh percaya wae ke agama. Insya Allah lah, dijamin sama Nabi Muhammad. Gitu jasanya. Kalau antum belum menikah, jangan harap antum bisa disebut nomor 14. Siapa nomor 14? Suami. Ada antum mengacan kawin lagi. Makanya antum tidak akan mendapat warisan sebagai suami. Tapi kakek bapak-bapak ya bisa dapat warisan status bapak sebagai suami. Ustadz atau Yabik dapat warisan status sebagai apa? Yang pertama, antum yang bukan paling memungkinkan ya, yang sudah sangat mungkin, hakul yakin antum mendapatkan warisan pertama sebagai anak laki-laki. Sudah pasti antum nomor 1. Dan anak laki-laki itu memang ditempatkan nomor 1. Saya beritahukan sedikit ya. Ketika saya disuruh untuk membagikan waris, pertanyaan pertama yang selalu saya tanyakan, Bapak punya anak laki-laki tidak? Kenapa? Karena anak laki-laki menutup ahli waris yang lain. Anak laki-laki itu penghalang adik dan kakak mayit mendapat warisan. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, harta ini bisa sisanya kepada adik atau kakaknya si mayit. Dan yang kedua, kenapa saya tanya seperti itu? Karena ketika ada anak laki-laki, sangat mudah nanti membagikan warisnya. Ada nomor 1 itu. Nah, jadi poin yang pertama ini adalah al-ibnu sebagai anak laki-laki. Antum masih mungkin anak laki-laki. Kira-kira antum sebagai anak laki-laki yang meninggal siapa? Bapak. Ibu atau bapak? Yang ibunya, maaf ya ini ditanyakan kembali nih. Yang ibunya sudah tidak ada siapa? 1, 2, 3, oh banyak juga ya. Kita doakan semoga yang sudah almarhum diterima iman istilahnya dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama adalah anak laki. Yang kedua, bagi antum semua masih mungkin juga dapat warisan sebagai ibnul ibni. Siapakah ibnul ibni? Adalah cucu laki-laki. Siapa yang masih punya kakek, cung? Kakek masih punya? Hartana miliaran tuh. Buah kan tembus ke orang. Ayah ratusan juta ada hartana. Karena sebagai cucu, begini boga akinan benar. Bisa dapat warisan. Bapak, ini yang tadi belum nikah tidak mungkin dapat warisan sebagai bapak. Aljad, saudara sekandung. Nah ini saudara sekandung itu seperti apa coba? Adik kakak. Jadi satu rahim.
Tapi masih kurang. Ada sedikit lagi definisinya. Adik kakak ya sudah pasti, saudara sekandung, satu rahim. Hah? Karena ada 3 tingkat dalam parawi itu, ada sekandung, sebapak, seibu. Satu rahim betul. Dan kumanya. Dan satu orang yang apa? Dan orang yang nyetrumnya sama lah gitu. Betul kan? Sekandung itu adik kakak, ibunya sama, kata gitu lebih mudah ya. Bapaknya sama. Nah, sekarang sebapak, saudara sebapak kumaha? Bisa jadi beda ibu. Kumaha? Bisa jadi beda ibu. Bukan bisa jadi, harus pasti. Saudara sebapak. Ya, akan saya permudah dengan ilustrasi. Terlihat semua? Ini ada kertas. Kita hapus dulu ini. Saya akan ilustrasikan, misalnya di sini ada A dan B menikah. Kenapa B saya buletin? Menandakan dia adalah wanita. Jadi A-nya itu adalah laki-laki, B itu adalah perempuan. Ketika menikah, lahirlah 2 orang anak, C dan D. Anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Laki-laki, C dan D. Ini disebut saudara sekandung. Betul kan? Dan insya Allah di sini banyak, kecuali ada anak yang tunggal. Ada anak tunggal di sini? Sendiri? Tidak punya adik? Kakak? Begitu sepinya hidupmu. Si bapak umur berapa? 40. Si mama? 42. Bisa kan nih? Kasih mama. Seru punya adik, Coba tanyain ke yang sudah punya banyak di sini. Nah, jadi saudara sekandung itu antara C dengan D. Mudah itu mah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada saudara sebapak. Lebih mudahnya dari Ustaz Dedeng Allahu-Yarham. Beliau pernah mengajarkan kepada kami dulu. Untuk lebih mudah memahami saudara sebapak dan saudara seibu tinggal dibalikan. Kalau saudara sebapak beda ibu, kalau saudara seibu beda bapak, gitu saja. Contohnya bagaimana? Oke, saudara sebapak pasti beda ibu. Contohnya bagaimana, Pak? Si A ternyata tidak cukup, istrinya si B menikah lagi sama si C. Bisa? Bisa. Dari si B, si A menghasilkan si E, dari si C menghasilkan si F. Oh, D belum ya? Si D. Nah, si E siapa bapaknya? A. Rahimnya B. Si D bapaknya? Rahimnya? Nah, jadi kata si D teh, oke lah, kita memang bapak sama tapi ibu beda, kan gitu. Betul kan? Nah, karena jalur saudaranya itu lewat bapak, maka ini disebut saudara sebapak. Nah, gitu. Karena yang menjadi ikatan saudaranya akibat bapak yang sama. Dan ini posisinya dalam ilmu faraid, saudara yang kedua dalam arti bisa menggantikan ketika tidak ada saudara sekandung. Kalau status memang masih lemah dalam bisa mendapatkan warisan. Ada yang lebih jauh lagi, yang sangat lemah, yaitu adalah saudara seibu. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, kalau saudara seibu pasti beda. Masih itu yang hapus tadi lama.
Oh ini. Kalau saudara si ibu pasti beda. Cuman yang menjadi permasalahannya, bukan permasalahannya. Dalam hukum Islam, wanita itu tidak boleh bersuamikan lebih dari satu. Haram. Jadi wanita tidak boleh punya suami lebih dari satu. Jadi mungkin ada satu perpisahan atau perceraian dengan si A, si B menikah lagi dengan si C, kan gitu kan? Dari si A sudah dulu pernikahan dengan si A, dia punya si D, perceraian nih. Setelah dia bercerai, dia menikah lagi dengan si C, dengan si C punya si E. Nah, dia saudaranya lewat mana? Hanya lewat ibu yang sama, tapi bapak berbeda. Maka disebut saudara si ibu. Jadi tinggal dibalikan saja. Saudara sekandung mah bapak ibu sama, saudara sebapak beda ibu, saudara si ibu beda bapak. Dan ketiga orang itu bisa dapat warisan. Nomor 5, 6, 7 bisa mendapatkan warisan. Kedelapan yaitu adalah anak saudara sekandung. Bahasa Sunda namanya anak saudara sekandung. Adik atau kakak kita punya anak. Nah, kalau bahasa Sunda naon sebut? Alo aja. Jadi kakak kita punya anak, kita mati. Nah, jadi eta si anak saudara sekandung itu bisa dapat gitu. Keponakan. Oh iya, bahasa Indonesia mah keponakan ya. Sunda alo. Nah, itu Pak bisa dapat warisan, bisa. Walaupun nanti dengan syarat-syarat yang sangat lumayan ini. Anak saudara sekandung, anak saudara sebapak. Paman sekandung. Nah, paman sekandung itu adik atau kakaknya si bapak kita ya. Nah, paman sekandung, paman sebapak sama. Anak paman sekandung, anak paman sebapak, azzaud suami, dan yang terakhir yang memerdekakan. Inilah 15 ahli waris yang sudah disepakati oleh seluruh para ulama. Walaupun memang ada perbedaan dengan siapa Ustaz? Dengan Syiah. Baiklah, jeung Syiah ada meskipun di awal lagi beda orang yang mana. Tapi mayoritas ulama semua menetapkan 15 orang ahli waris. Ustaz, di kajian itu masa ayat 50 senang laki-laki ahli waris teh. Saya katakan betul. Kenapa? Karena mungkin mereka sebutkan seluruhnya. Maksud sebutkan seluruhnya mana? Mereka itu menyebutkan kakek di atas kakek, di atas kakek, di atas kakek gitu. Tapi di kita kan sudah jarang. Generasi itu paling sampai kakek gitu itu. Bahkan saya pun sudah baca tidak tahu ya di atas kakek disebutnya apa-apanya. Buyut. Oh ya masih di atas buyut. Jangaware di atas jangaware. Maka ahli waris bisa kita sampai 100 G gitu mah. Sampai terus diukur kalau huruf. Yang ada di sini hanya sampai nomor 4 jadi sebutkannya. 3 bapak, nomor 4. Nah, sekali lagi, antum semua jangan bingung dengan ahli waris ini. Patokannya adalah mayit. Jadi 15 orang ini adalah patokannya adalah mayit. Ustaz, Abi bakal kengeng atuh. Ya, kalau antum sebagai anak. Ya, antum kalau sebagai cucu laki-laki. Ya, kalau antum sebagai bapak. Hanya saja nantinya di dalam ilmu faraid ada babul mahjub terhalangnya. Tapi yang pasti yang pertama ini adalah calon ahli waris yang bisa mendapatkan warisan. Hanya saya perlu sampaikan nih bagi bapak-bapak, anak-anak sekalian semua nih. Ada 3 golongan ahli waris yang pasti dalam setiap kasus dia mendapat warisan. Dulu ini pernah saya sampaikan, masih ingat gak? Jun, 3 orang ini tibatan temenang, mun bahasa Sunda namanya. Daripada dia tidak dapat, mereka itu malah menghalangi orang lain untuk dapat. Di perempuan ada 3, di laki-laki ada 3. Siapa Ustaz? Yang pertama yang akan dapat warisan, yang tidak akan terhalang,
100% pasti menang, yaitu yang pertama adalah antum sebagai anak laki-laki. Tidak ada ahli waris yang bisa menghalangi anak laki-laki untuk mendapat warisan. Bahkan anak laki-laki itu panggedena, paling besar dalam mendapatkan warisan. Jadi antum insya Allah, bukan insya Allah, pasti syaratnya cuma satu, tong wakamawat tiheula. Syaratnya cuma satu, ngajamin antum tong wakamawat. Iya anak, punten nya ieu kanu bapak-bapak nu sepuh. Da bapak oge anak. Sausaha. Soal ibu bapak kan bapak anaknya. Nah, maka status dalam satu posisi bapak oge anak. Makanya antum lamun aya aki-aki di masjid ngadoa Allahumma firli wali walidayya, tong aneh. Usah cenah aya aki-aki ngadoa Allahumma firli wali walidayya. Heuda, ceuk urang aki-aki teh. Kan kata kita kan dia itu. Tapi kan kalau menurut ibu bapaknya dia itu anak. Nah itu ya. Yang pertama tadi anak laki-laki 100% pasti dapat. Jadi antum jangan sampai dibodohi, antum jangan sampai menerima saja, antum jangan sampai tidak melihat, dalam arti tidak menghitung. Menurut misalnya karena kakak antum yang paling berkuasa, ieu we sakieu mah jang AA nya ieu AA sesana ngan sakieu. Nah, misalnya kan, atau bahkan bisa saja dalam keluarga AA mah da teu meunang, kan bisa saja mungkin seperti itu. Tidak. Anak laki-laki posisi seperti apapun, kasus seperti apapun, anak laki-laki pasti dapat bagian. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang pasti selalu mendapat warisan adalah bapak. Sekali lagi, bapak itu dapat warisan. Tidak ada yang bisa menghalangi bapak mendapat warisan. Bapak atau ayah, tong bingungnya ya. Bapak atau ayah eta kene. Da cek mun bapak ya mayitnya anak, disebut ayah juga mayitnya anak. Seorang bapak itu tidak ada yang bisa menghalangi dalam mendapatkan warisan. Dan di hari ini banyak, bukan banyak ya, bahkan tidak sedikit anak yang lebih kaya dari bapaknya, betul saja. Ada seorang anak itu kan lebih agnia dari orang tuanya, banyak. Anaknya yang sukses disekolahkan oleh bapaknya jadi dokter, anak laki-laki. Misalnya harta, wah sudah banyak sekali, meninggal, diambil seluruh oleh istrinya. Ini satu hal yang salah. Dan ini banyak kejadian seperti itu. Seluruh harta suaminya dikuasai oleh istrinya. Padahal status bapak itu tidak ada yang bisa menghalangi. Dan itu menjadi sudah haknya. Itu yang kedua, bapak. Dan yang ketiga, yang dalam status apapun bakal dapat warisan, yaitu adalah suami. Tidak ada yang bisa menghalangi suami dapat warisan. Oleh karenanya bagi yang sudah menikah, ketika misal istri dipanggil lebih dulu dari kita, kita sebagai suami ada hak dari harta istri. Cek keluarga istri teh acep madanya kalian teh cenangan ngilu. Misal, padahal istri teh nya jalmi aya gitu bahasa Sunda. Manggawe cenah acep mah uih deui. Tidak bisa seperti itu. Karena suami itu punya hak, bahkan bukan punya hak, tidak ada yang bisa menghalangi dalam mendapatkan warisan. Itu dari pihak laki-laki. Jadi yang selalu, pasti selalu dapat, yang pertama yaitu adalah anak laki-laki, yang kedua adalah bapak, yang ketiga adalah suami. Di tingkatan perempuan pun sama. Yang pertama ibu, yang kedua yaitu adalah anak perempuan, dan yang ketiga adalah istri. Itu dari pihak perempuannya 3, dari pihak laki-lakinya pun adalah 3. Nah, di kasus-kasus yang sering terjadi, bapak ibu, tidak ada ibu-ibu ya, bapak-bapak, di kasus-kasus yang terjadi, ini memang warisan itu
menjadi hal yang tabu gitu, bukan tabu apa ya, menjadi aneh gitu ya. Jadi mereka terkadang yang paling berkuasa di antara anak adalah orang yang paling menguasai di antara adik-adiknya. Nah makanya saya berharap di antara antum semua ada yang bisa paham dalam ilmu faraid agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu. Ya, ini untuk ahli waris dari pihak laki-laki. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali dulu mundur sedikit ke belakang. Yaitu adalah ketika seseorang mendapatkan warisan. Ini di mapel-mapel sanawiyah ini saya masukkan ke mapel tingkat kelas 1 sanawiyah, dan belajar ini insya Allah di sanawiyah itu 6 semester Pak. 1 semester 6 bulan. Tapi di sini akan saya buat menjadi 5 menit. Sanawiyah ini 6 bulan ini, 1 semester yang belajar asbab irsid. Yang pertama adalah pernikahan. Yang sudah pasti tadi suami istri, yaitu pernikahan, nikah yang memang betul-betul nikah. Memang ada yang pura-pura nikah, ada. Dalam arti pura-pura nikah itu pernikahan yang tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah ya tidak bisa mendapat waris. Coba nih, rukun nikah ada berapa? Jun, rukun nikah berapa Jun? Si Judi lah, untuk kenal si Judi. Ada yang tahu rukun nikah? Iya. Rukun itu apa, Set? Rukun itu kalau dalam usul fikih untuk lebih mudahnya ya, juz'an minhu. Ya, jadi juz'an bagian dari ibadah naita gitu. Lamun syarat walaisa juz'an minhu, bukan dari bagiannya. Seperti kalau ditanyakan rukun sholat, namanya rukun sholat, bukan rukun wudu. Juz'an minhu. Nah, bagian dari ibadah sholat non kira-kira takbiratul ihram kan gitu saja. Nah, itu kan jadi termasuk. Kalau syarat walaisa juz'an minhu, bukan bagian dari sholat itu. Nah, jadi kalau ditanya syarat sholat apa? Islam. Wudu, mutamidin sajamina. Nah, sekarang rukun nikah. Karena siapa tahu pernikahan kita kemarin itu tidak sah. Satu, rukun nikah adanya laki-laki. Gak mau ayah pernikahan bener dari laki makan. Kedua ayah istri. Nah, udah kan laki-laki dan perempuan. Ketiga saksi. Oke lah, saksi lah. Keempat wali. Mahar. Mahar itu ayah kalimat yang penting. Penghulu. Tidak ayah penghulu kesah nih kamu ke bapakna. Coba kalimat non. Ijab kabul. Menjadi pabalem-balem. Suami jampe. Kena ayah ijab kabul. Bahasa dikit nanti kumaha ini katanya jawab deh. Saya terima gitu saja. Saya terima nikahnya sah. Ketika pernikahan itu sah, maka di sana ada nantinya kaitan dengan waris. Ketika suami istri salah seorangnya yang meninggal. Jantan sekali deh bapak-bapak, ketika ada orang lain perempuan meninggal, tong jojo minta warisan. Dan orang tisahan supaya nanti orang batur. Amun badai nyugen warisan oke. Kalaupun mau minta warisannya kepada kalaupun meninggal istri kita gitu mungkin ya. Jadi dari pernikahan ini ada nanti kaitannya langsung dengan faraid ketika salah satunya adalah ada yang meninggal duluan. Kenapa sih dari tadi dikatakan meninggal? Ini penting sekali ya. Dulu guru kami Ustadz Tintin, alhamdulillah sampai sekarang beliau masih sehat. Beliau mengatakan waktu belajar saya dengan beliau mengatakan seperti ini. Faraid itu
baru ada kalau ada yang meninggal. Sebelum ada yang meninggal, faraid tidak ada. Jadi pembagian waris itu baru ada kalau ada yang meninggal. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak ada faraid. Maka karena kita tidak tahu urutan maut, kan kita tidak tahu urutan meninggal. Meninggal makan bisa antum tiheula saya di tukang, atau saya di tukang antum tiheula. Oh sama. Urutan maut kan tidak ada yang tahu. Tapi kematian itu adalah munculnya ilmu faraid. Saladin mengatakan satu kematian, satu faraid. Beliau menjelaskan seperti ini biar kita lebih mudah dipahami. Biar udah si A jelas Pak, dan B menikah. Dia punya anak 3, C, D, E. Si E menikah lagi dengan si F, anakan lagi si G. Si C juga sudah menikah dengan si H, anak lagi 2, I, J. Jelas Pak? Nah, sebagaimana tadi kami ungkap, satu kematian, satu faraid. Kita ambil misalnya si ibu meninggal, si B meninggal. Oleh si C, si D, dan si E, ini hartanya ditahan, tidak dibagikan. Setelah tidak dibagikan, geletuk si C maut. Udah si C maut, belum dibagikan juga, si E maut. Karena tadi sebagaimana saya katakan, kita kan tidak tahu urutan kematian. Nah, ada 3 hal ini. Tungtungna apa yang terjadi? Tungtungna harta si B ngan dikuasai ku si D yang masih hidup. Kejadian di masyarakat seperti ini banyak sekali. Si C dan si C tidak dapat warisan, dak entos maut diheula. Padahal dalam faraid tidak seperti itu. Dan kami dari ahli-ahli faraid, kalau sudah mendengar ada 2 kematian itu sudah sangat bingung ngabagina. Tos saya sabaran ngantur kena, tos genap Ustaz, aduh tos genap. Kudu ngurut hiji-hiji. Kenapa? Karena nanti setiap ahli waris akan beda. Kematian ke-1 si B, betul kan? Yang kematian si 1 ini si B, maka ahli waris itu sudah bisa terlihat C, D, E saja. Terus kematian kedua, ini sampai si A juga sebagai bapak dapat. Kematian si C yang kedua, maka nantinya yang menjadi warisan itu ya ini nih. juga kan dapat sebagai apa tadi? Saudara sekandung. Belum lagi nanti ke orang tuanya. Nyusul lagi si C meninggal, belum lagi mereka punya anak-anak ke bawahnya. Maka ketika kami mendengar sudah sabriji Ustaz mengantun kena tos tilu, emang liar, bukan terbisanya, tapi pasti ngangurutnya itu nanti liar, belum ahli warisan. Makanya satu kematian, satu paroid. Kata Ustaz ini. Apa maksud dari ucapan itu? Maka tidak salah, walaupun kuburan belum kering, langsung dibagikan malamnya tidak menjadi masalah. Membagikan jatah saham-saham tidak apa. Karena tidak menutup kemungkinan orang tua meninggal jam 12, anak meninggal jam 3 sore. Bisa saja kan? Bisa. Maka paroid itu harus cepat. Bahkan ada bahasa, kuburan kayak cenacan garing. Kenapa dia coba bahasa seperti itu? Kumaha lamun antum cedek, adik antum terus nyusul maut. Kumaha cedek sokin abagina, belum adik antum teh punya anak-anak dan lain seterusnya. Maka kita jangan aneh, bahkan saya mendukung ketika ada kematian, bereskan wasiatnya, bereskan hutangnya, bagikan langsung warisnya. Cuman bagikan di sini bukan berarti harus mesti langsung dibagikannya. Tidak. Cukup saham, cukup bagian sendiri tahu pun itu sudah cukup dulu. Karena nantinya kalaupun ditahan lama-lama,
Saya pernah ada kasus warisan yang ditahan lama-lama, yaitu adalah sebidang tanah. Ada tanah ini ditahan lama-lama oleh adiknya. Terus setelah tanah itu yang harusnya jadi warisan, ternyata di atasnya sudah ada bangunan rumah. Belum dibagikan. Setelah jadi bangunan rumah itu oleh adiknya, kakaknya sekarang nuntut. Kata adiknya, kumaha tuh sudah ada saya imah abi. Nah kan jadi susah. Belum lagi dulu rumah tidak dibagikan. Si rumah itu diperbaiki terus oleh adiknya, diperbagus oleh adiknya. Kakaknya nuntut, kapan imah ieu ge abi ngarenovasina tos beak ratusan juta. Menerkeun kentengna tos beak sakieu. Ku abi di terasa menyaik menta keneh. Kan tidak seperti itu. Itu akibat apa? Akibat harta waris ditahan lama. Tapi kalau sudah ada persentasenya, mudah nanti. Makanya sekali lagi, paraid itu satu kematian, satu soal lah gitu, satu kasus. Dua kematian, dua soal. Jangan sampai gitu ada soal-soal berikutnya. Harusnya dibereskan dulu satu-satu. Soal satu beres, nanti kalau ada kematian berikutnya enak karena hartanya sudah dibagi-bagikan. Ada lagi kematian berikutnya, enak tinggal membagikan lagi sisanya dan seterusnya. Nah itu ya. Jadi yang pertama tadi kepada sebab menerima waris ini adalah nikahun, pernikahan. Insya Allah pernikahan Bapak Kapungkur sah, terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada saksi, ada wali, dan ada ijab kabul. Nah setelah nikah, yang kedua, nah bagi antum semua yang belum menikah, bisa dapat warisannya tadi adalah jalur nasab, adalah jalur keturunan. Karena seseorang tidak mungkin lahir dari batu, seseorang lahir dari, pasti manusia itu lahir dari manusia. Lalu pertanyaannya yang sekali-kali muncul, kalau anak angkat, nah gitu kan. Bahkan anak angkatnya lebih soleh di anak. Anak angkat abitnya lebih soleh tibatan anak kandung. Sasoleh-solehna anak angkat, Pak. Anak angkat tidak bisa dapat warisan. Anak kita semuanya merantau, kita diurus oleh anak angkat, dugi sampai meninggalnya kita dibarengi dengan anak angkat. Banyak kok kejadian seperti itu. Anak kandung nama kamarana gitu Pak. Wah, anu ka kota A, ka kota B, ka kota C, dia tinggal dengan anak angkat, diurus dengan anak angkat. Ustaz, tapi pas ngantunkeun teu kenging, mau tidak mau ya tidak akan dapat anak angkat itu. Cuman Ustaz kan Islam itu mungkin ada solusi, gitu. Ada mahrajnya, abi cenah teu diburuhan. Saya itu suka sekali sama orang yang mengatakan seperti itu. Karena ketika dia mengatakan Ustaz abi teu diburuhan, saya suka bertanya kembali, ai anjeun hayang diburuhan sabaraha teh ngurus kamari. Main kagok eraeun. Ciga nu teu ikhlas. Ustaz cenah abi buruhna. Bukan masalah buruh dalam hal ini. Ketika suami ke istri, abi cenah ngurus salaki gering teu diburuhan, aduh ibu yang diburuhan sabaraha cenah ngurusi bapak cenah. Itu kan sudah kewajiban. Apalagi ibu ahli waris. Cuman ini kan yang dibahas kita adalah anak angkat. Apakah ada solusi di Islam? Tentu banyak sekali solusi di Islam. Salah satunya yaitu adalah wasiat. Wasiat boleh kepada anak angkat. Cuman ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa wasiat itu paling besar sepertiga ya Pak. Dan sepertiga itu sudah kasir kan, sudah sangat besar. Berarti solusinya satu. Apakah langsung jadi solusi? Tidak. Karena wasiat itu tetap harus melalui akad. Harus ada ucapan dulu dari orang pemberi wasiat.
Jangan tiba-tiba langsung minta sepertiga. Karena ayah akad ayah naon gitu kan? Ya sepertiga kan tidak. Tetap kembali dulu kepada akad. Jadi di sini siapa tahu ada yang diangkat anak, itu salah satu sebagai solusinya ada wasiat memberikan paling banyak sepertiga dari seluruh harta. Boleh? Boleh. Lalu yang kedua, untuk anak angkat, bisakah mendapatkan? Bisa. Yang kedua, jalur hibah. Dan bukan dalamnya, sampai saat ini Pak, baik pendapat para ulama dan lain sebagainya, saya belum pernah melihat ada dalil batasan hibah. Masalah Mazhab, karena saya sampai mempunyai pandangan hibah itu perusak waris. Hibah itu perusak waris. Dulu saya pernah membagikan waris. Mana wae cetek tanahna. Lalu para anggota ahli waris anak-anaknya itu da cek cenah mau aya artos sungkul 10 juta. Ih cetekan artos sungkul 10 juta. Mun aya tanah teh aya cetek bumi teh aya. Nah da bumi ieu tos dipasikeun ka abi. Tanah ieu tos dipasikeun ka itu. No ieu tos dipasikeun ka dieu. Entos cetek adieu sadayana nampi. Nampi cenah insyaallah entos 10 juta. Kumaha deui? Karena seluruh hartanya sudah habis dijadikan hibah. Dan memang melihat hibah ini tidak ada, bukan tidak ada ya, sampai saat ini saya belum melihat dalil batasan hibah. Kalau batasan wasiat betul sepertiga, bahkan Ibnu Abbas sampai mengatakan kalau bisa masenaku abi dirubah seperopat, kan gitu. Jadi seperopat, atau seperti lu dan seperti lu ada betul gede teuing. Nah untuk hibah ini ya sah. Jadi bab hibah ini nantinya kembali kepada hati orang yang menghibahkan. Apakah niat maksudnya ingin menghindari paroid, ataupun niat maksudnya memang hanya sekedar ingin memberi saja. Jika ada niat di sana ingin menghindari ilmu paroid, maka saya merasa melihat di sana ada perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindari hukum paroid itu sendiri. Nah itu untuk solusi anak angkat. Jadi bisa melalui dapat warisan lewat wasiat, dan yang kedua bisa hibah. Nah untuk ahli waris, Nabi mengatakan bahwasanya ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Jadi ahli waris itu tidak boleh dapatnya wasiatnya dapat warisan. Itu kenging double, lamun bahasa dia nama. Antum sudah dapat seperna, anak tidak ada seperna. Antum sudah dapat setengah atau sisanya, terus antum juga dapat wasiat. Nah itu tidak boleh. Jadi bagi pemberi wasiat tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Dulu saya pernah datang ke Al-Ustaz Dedek Ar-Rasyidin, Allahu yarham, beliau guru paling saya waktu malimin, berkaitan dengan la wasiata li warisin, tidak ada wasiat kepada li warisin, kepada ahli waris. Lalu saya bertanya, Ustaz, yang dimaksud kepada ahli waris itu yang seperti apa? Yang mendapat warisan atau kepada ahli waris? Nah, bisa dibedakan? Yang mendapat warisan atau kepada ahli waris? Karena ahli waris itu belum tentu dapat warisan. Kan ahli waris ada 15. Dan ini kan belum tentu dapat semua. Oke, dikatakan nomor 2 ada cucu, tapi ada anak. Nah, maka si anak ini pasti akan menghalangi cucu kepada nomor 2. Nah, jadi pertanyaan itu, Ustaz, bagaimana misalnya kalau memberikan wasiatnya kepada cucu laki-laki dan dia statusnya tidak dapat warisan? Lalu beliau menjabarkan berkaitan dalil tersebut, yang tidak boleh itu kepada yang mendapat warisan, bukan kepada ahli waris ini. Jadi orang-orang di sini kalau memang tidak dapat warisan, dia diberi wasiat, ada wasiat untuk dia, ya itu boleh sah-sah. Yang tidak boleh itu kalau sudah dapat warisan, dia dapat juga wasiat. Jadi berkaitan dengan dalil itu seperti itu. Nah, kembali lagi kepada asbabul istri.
asbabul irsi, sebab-sebab penerima waris. Yang pertama tadi adalah nikahun, adalah pernikahan. Yang kedua adalah wanasabun, adalah nasab. Jadi tadi patokannya, silahkan antum semua lihat 15 ahli waris itu. Posisi antum siapa? Karena ada kemungkinan antum dapat warisan, apalagi aki antum beunghar, apalagi istri antum beunghar, apalagi saudara sekandung antum beunghar. Karena bisa saja saudara sekandung kita akan agnia, adik kandung kita bisa saja agnia. Antum ini bisa dapat warisan. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini memang di zaman ini sudah tidak ada. Tapi kalau bisa melihat di Jabakan, memerdekakan hamba sahaya ini adalah bagi orang yang memerdekakan ini bisa dapat warisan. Saya ambil contoh, misal dulu siapa ya hamba sahaya dulu ya? Bilal bin Rabah. Siapa yang memerdekakan? Bilal siapa yang memerdekakan? Abu Bakar. Pertanyaannya, Abu Bakar dan Bilal wafatnya duluan siapa? Duluan Abu Bakar. Benar. Nah, hamba sahaya itu seperti itu. Kalau Abu Bakar yang meninggal duluan, maka ya tidak ada warisan. Karena maksud hamba saya di sini, memerdekakan hamba saya ini, jika misal Bilal meninggal lebih dulu dan Bilal tidak punya ahli waris yang lain, maka Abu Bakar yang memerdekakannya dulu bisa dapat warisan dari Bilal. Nah, gitu maksudnya hamba saya itu. Tergantung nanti siapa hamba saya. Itu untuk yang sebab menerima waris. Dan yang terakhir, insya Allah pas sampai 10:30 sesuai perjanjian, terhalangnya waris. Yang pertama adalah qatlun, pembunuhan, ngabunuh, lebih kasarnya itu awalnya maehan. Dan saya ketika nonton berita, Pak, seolah-olah sudah tidak aneh ketika ada kejadian anak membunuh ibu, kan? Pendengaran itu sepertinya asal aneh kejadian gitu teh. Duka kumaha ya teh. Orang soleh di dunia teh semakin hari teh duka semakin banyak, duka semakin sedikit. Menurut antum ya, orang soleh di dunia semakin banyak semakin sedikit? Semakin. Kenapa antum bisa berkesimpulan semakin sedikit? Coba. Banyaknya kejahatan. Terus ada lagi kesimpulan yang lain? Soalnya saya punya jawaban yang sangat bagus dari Ustaz Endang dulu. Ustaz Endang waktu di Bandung. Kata antum cenah di dunia orang soleh makin dikit makin banyak. Nah, jawaban saya rek, saya semakin seketik kan. Naon cenah buktina. Aduh, ya tadi kejahatan semakin banyak, bukan menjadi faktor itu. Naon saja teh buktosna. Ustaz Endang mengatakan seperti ini. Dulu waktu meninggalnya Ustaz Sidik, Allahu yarham. Kieu cenanya, kenapa orang soleh semakin sedikit? Ketika cenah Ustaz Sidik, Allahu yarham, ngantunkeun maut, ngantunkeun, maka kira-kira jalmi atau ustad saha atau perlu sabaraha tahun hingga bisa nyetak deui kailmuan seperti Ustaz Sidik? Susah. Ketika guru-guru kita meninggal, kira-kira perlu sabaraha tahun untuk bisa nyetak keilmuan yang sampai seperti itu lagi? Sangat susah. Beda cenah mun maut Jokowi, beda Jokowi. Ketong direkam kan. Sanes maksudnya kieu nya. Bisa dikat. Beda cenah lamun maut presiden, kan dulu Jokowi kan nya. Babageuna. Presiden mah cenah
maot ayeuna 2 menit aya penggantina Ustaz. Betul Pak? Jelas. Presiden mah maot jam 8 jam 10 teh calona 30 siki wae geus aya. Ngajajar siap calon jadi presiden. Tapi ketika Ustaz Sidik meninggal, ada tuh Ustaz keilmuan yang sampai bisa seperti Ustaz Sidik. Maka menunjukkan dunia itu memang orang soleh itu semakin itu. Betul itu. Saya bisa dijawab itu kesimpulannya. Nah, memang semakin hari teh, kejahatan teh semakin aneh-aneh ya nama. Bahkan Bang Paroid dulu sampai diangkat di sidang Dewan Hizbah. Ustaz Jae sampai pernah bahas di Lempong dulu. Ketika ya mah punten pisannya, ketika seorang anak dihamili ku bapakna kan ini kaki kaitannya kan sareng Paroid kan. Nah, cenah eta teh anak atau incu kan. Terus bagiannya ke mana? Itu hal itu sampai diangkat, dibahas di Dewan Hizbah. Jadi misalnya sampai orang tua menghamili anaknya lahir, anak atau incu. Terus nanti kaitannya dengan Paroid seperti apa? Ustaz, anak tiri apa anak kandung? Status Anak kandung. Jadi anak kandung dihamili oleh bapaknya. Nu lahir anak atau incu. Itu sampai diangkat di sidang dewan, sampai kaitan dengan Paroidnya dan segalanya. Tapi saya melihat di sini dosa sampai seperti itu gitu Pak. Kejadian keburukan sampai seperti itu menunjukkan ya semakin sini orang soleh itu semakin sedikit. Ya tadilah beda-bedanya Ustaz Sidik Jokowi itu ya lah. Beda-bedanya seperti itulah. Nah, kotlun di sini pembunuhan. Ketika seseorang membunuh ahli waris, yang akan mewariskan dibunuh, maka yang membunuh ini terhalang, mahjub, otomatis tidak dapat warisan. Ustaz, kumaha cenah lamun ngabunuhna teu berhasil? Diracun teh cenah aya heuh Ustaz. Ku abdi tos diangos kabeh kesimpulan para ahli fikih, ahli tafsir tetap teu kenging Ustaz. Sanajan ngabunuhna teu berhasil. Ai mah bapak teu berhasil cenah. Astagfirullahaladzim. Tetap tidak dapat warisan. Pembunuhan walaupun yang dibunuhnya tidak. Yang kedua, baik di atas atau di bawah, wahtilafuddin, benten agama, itu tidak dapat. Nah, maksudnya bagaimana Ustaz di atas dan di bawah? Mau anaknya yang jadi kafir, mau bapaknya yang jadi kafir. Jadi kalau bapaknya jadi kafir yang ke bawah tidak bisa, antum tidak bisa dapat warisan dari orang tua yang kafir. Atau anaknya yang meninggal dan orang tuanya tidak bisa dapat warisan dari anaknya yang kafir. Dan yang terakhir adalah warikun, yaitu hamba sahaya. Ini mah kebalikan yang tadi. Ya seperti Abu Bakar dan Bilal. Ustaz, kalau Abu Bakar yang duluan, Bilal mah tetap tidak dapat. Dan yang dibebaskannya, gitu maksudnya. Karena Bilal itu statusnya sebagai hamba sahaya. Jadi nu anu ngabebaskeun mah teu dapat. Tapi anu dibebaskeun tidak dapat. Tapi lamun dibalikeun anu ngabebaskeun mah bisa dapat. Nah itu ya. Jadi sudah sesuai perjanjian. 10:30. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan ilmu faraid. Untuk selanjutnya tinggal tanya posisi kita itu siapa. Jadi nanti kalaupun mau dibagikan tinggal tanya ke asatid, ke ustadz yang paham faraid. Ustadz, status abi teh istri, abi dapat warisan? Insya Allah jawaban ustadznya pasti ibu bakal kenging. Nah gitu. Ustadz, status abi saudara sekandung itu pun raka pun lanceuk ngantunkeun.
Punten ngantunkeun abi bakal kengeng. Oh. Jadi bapaknya sebagai naon? Abi teh sebagai saudara sekandung. Nah, bapak bisa dapat. Dan seterusnya. Jadi untuk paroid pada pertemuan kali ini pahami posisi kita ini siapa kata si mayit. Setelah kita paham, baru nanti kita bisa tahu bagian kita berapa ataukah kita ini terhalang. Sebagaimana tadi seorang dapat menerima waris dan terhalang itu ada 3. Yang pertama sebab menerima adalah nikah, nasab dan hamba saya. Begitu juga penghalang waris pun sama. Ada 3, yaitu beda agama, pembunuhan dan hamba saya. Sebelum ditutup, apa ada yang mau ditanyakan? Wah, banyak ya. Cukup 5 lah. 2, ada 2. Nah, yang pertama ngacung. Ya. Ustaz, Anda boleh 2 pertanyaan? Sah. Soal TKM sah. Ustaz, yang pertanyaan yang pertama, apakah boleh seseorang membagikan warisan sebelum yang membagikannya itu meninggal? Oke. Yang kedua, apakah kan anak tunggal? Anak tunggal. Nah, ayah anak teh tiri. Kartos. Jadi ayah tiri teh bawa anak. Kartos. Nah, apakah yang anak tiri artinya saudara ibu beda bapak dapat warisan atau tidak? Oke. Bentar, dihapus dulu. Kok itu hapus? Kita buat dulu yang baru saja. Ya, yang saya tangkap dari pertanyaan berikut, Ustadz, apakah boleh membagikan warisan tapi belum meninggal, gitunya? Ketika Haji Wada, Nabi pernah menyampaikan hal yang sangat penting, dan ini adalah penyampaian Nabi terakhir di kalangan kaum muslimin yang sangat banyak Haji Wada itu. Bahkan para ulama itu ada yang sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan yang hadir itu sampai 140.000 orang. Kumaha kita jawabnya 140.000 orang. Contohnya Jalak Kabupaten. Jalak Kabupaten ngan sabaraha jeung? 8.000 jeung. Kapasitas nanti. Iya, soal Ibnu Katsir sampai 14.000 orang lah gitu. Berarti banyak pisan gitu yang hadir ketika Haji Wada yang mengikuti serta haji bersama Nabi. Dan Haji Wada ini ketika itu ya penyampaian Nabi terakhir di kalangan sahabat yang sangat banyak. Karena bila kita melihat kisahnya setelah beres Haji Wada kan Nabi hanya tinggal di Madinah saja, hanya menyampaikan ya di Madinah, tidak sebanyak ketika Haji Wada. Ketika Haji Wada, Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum dan harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram di antara kalian. Yang pertama darah. Kita kan tidak boleh mengunculkan darah yang lain kecuali dengan hak ya. Dengan hak itu seperti kisos dan lain sebagainya, itu tidak boleh, haram. Bahkan Ustaz Ikin Sodikin berkaitan dengan dalil ini pernah mengatakan ketika seorang suami tepira, nah itu tepiranya bahasa Sunda Indonesia cuma tepira cina seorang suami nampar istrina.
gembira cenah ngamet nampar istri terus lambai istri nate bibir istri nate getihan. Nah cenah suami sapertos kitu tidak takut dengan ancaman hadis ini yang dikatakan haramun alaikum, haram itu darah teh gitu. Yang kedua, wa amalakum, dan harta kalian. Harta kalian kan ieu harta Pak. Lamun ieu peci abi aya di Bapak, statusnya kan kedah jelas. Apakah yang pertama Bapak minjam? Ataukah yang kedua saya memberikan? Ataukah yang ketiga ku abi dianjukeun? Ataukah yang keempat abi mere? Dan masih banyak lagi akad-akad yang lain. Kan harus jelas. Ketika harta tidak ada kejelasan dan berpindah, maka haramun alaikum, haram di antara kalian. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan. Kalau yang belum meninggal membagikan faraid. Nah, gitunya. Perpindahan sebelum meninggal, kalau dikatakan faraid itu tidak jelas. Karena tidak akan bisa disebut faraid. Jadi pertanyaannya boleh tidak? Boleh, cuman tidak bisa disebut faraid. Paling jatuhnya hibah mungkin, atau hadiah atau yang lainnya. Kalau dikatakan diparaidkeun we tapi bapak aya kene, kumaha dikira diparaidkeun tapi nu bade masihkeun warisanna masih jumeneng, masih hidup, itu tidak bisa. Maka sekali lagi membagikan harta waris tapi status orang yang masih hidup itu tidak bisa. Dan tidak bisa dikatakan sebagai pembagian sesuai Islam tidak. Kalau sudah ini ada paralelnya langsung kira, tetap tidak bisa. Jadi memang sekali lagi sebagaimana tadi yang dibahas, faraid itu harus ada kematian dulu. Kudu aya nu maot. Makanya antum ini sebagai anak-anak, saya nitip jangan sampai antum datang ke orang tua minta bagian waris. Ini menunjukkan antum nitah maut kasih bapak gerak maut gitu atau mah gerak maut datang mah minta warisan ya. Mah minta faraidillah ayeuna entong. Eta teh ngajurkeun gerak maut secara tidak langsung. Karena sekali lagi faraid itu baru ada kematian. Jadi tidak bisa dibagikan secara waris kalau orang yang punya warisannya masih hidup. Paling tadi dikatakan mungkin kalau memberi boleh, merek mah gitu ya, bari kasah WG memberi mah silakan. Cuman kalau waris secara faraid itu tidak bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat di sini. Jadi antum itu sebagai anak tunggal ya, A dan B. Nah ini posisi antum adalah C, betul? Terus kemana nih? Bapak tiri bawa anak. Oke, jadi si bapak itu pernah menikah dulu dengan si D ya? Punya anak. Si anaknya laki perempuan? Laki-laki dulu. Dua laki-laki. Nah, jadi statusnya seperti ini ya. E dan F. Jadi antum punya ibu tiri kan? Enggak. Bapak yang tiri ya? Oh ya. Jadi antum dari si B, antum orang tua udah meninggal? Cerai. Udah cerai. Oke. Jadi B itu ibu dulu mungkin pernah menikah misalnya dengan Z gitu ya. Ini bercerai, lalu si B ibu antum menikah dengan si A, dan si A dulu juga sudah pernah menikah dan bawa anak ini ya. Nah, oke. Yang jadi pertanyaan, Apakah si F sama si E dapat warisan? apakah si E sama si F dapat warisan? Gitu pertanyaannya. Siap. Apakah si E dan si F dapat warisan? Tidak dapat. Kalau yang meninggal si Z. Udah jauh. Jauh. Kalau si Z meninggal jauh. Kan tadi
ahli waris laki-laki ada 15. Kalau si Z meninggal, kata si Z, si F siapa? Yahoo. Ya. Oke. Lanjut. Ketika si B meninggal, nih, yang kita anggap contoh ini ya. Si F kata si B siapa? Anak tiri. Anak tiri. Apakah anak tiri termasuk yang 15 tadi? Tidak. Tidak. Nah, maka si B pun tidak ada. Sekarang si A yang meninggal. Jeung F jeung si A saha? Anak. Dapat tidak anak? Maka anak dapat. Kan antum wayahna moal meunang. Dan antum kan bukan anak si A. Ya ini mah da wayahna contohna antum jadi kan. Karena antum itu adalah anak si A, antum tidak ada nasab di sana. Jadi antum sebagai anak tiri. Ustaz Abi lamun hayang kenging warisan saha? Antum mah si Z dan si B. Dapatnya dari kalau tidak si B yang meninggal si Z. Tapi kalau di si A, bahkan kalaupun si D meninggal ke C jauh, betul kan? Kalau si D meninggal si C anak tiri kan? Anak tiri bukan ahli waris. Jadi siapa saja yang dapat? Kalau si D meninggal ya tiada lain anaknya yang E dan F. Jadi wayahna gerak minta wasiat ya. Untuk minta hibah Cikoba kasih bapak ya kasih A. Jadi posisi antum buludannya di sini. Nah, gitu ya. Karena nasab antum di situ. Nah, E dan F buludannya di sini. Ini nanti beda lagi ke atas dan ke bawah. Bisa dipahami? Jadi patokannya kembali lagi kepada 15 ahli waris yang tadi. Makanya tadi saya cek mayit saha gitu. Masuk ke 15 yang tadi. Kalau masuk, wah ada bagian. Tuntut silahkan. Kau mau mendengar mah. Hartana jutaan lah kagok. Hartana miliaran mah. Meskipun si kedua orang tua sudah bercerai tapi masih ada satu nasab, pasti tetap dapat harta warisan. Oke. Ustaz, walaupun udah bercerai, ya karena nasab itu moal bisa dikubah walaupun ku sabun ringsa. Nasab mah moal bisa. Maneh urut anak, edan. Moal aya urut anak. Tapi lamun anjeun tilas istri abi. Ada eta mah. Tilas istri lamun bahasa Sunda teh nya apa? Popotongan. Ya, harus ya popotongan. Aya. Tapi kalau anjeun urut anak urang, urut anak tidak ada. Maka nasab itu tidak perceraian itu tidak menghapus anak, tapi menghapus status suami istri, menghapus paroid status istri. Ya betul, ini B dan Z tidak bisa saling mewarisi karena sudah tidak ada dalam pernikahan. Tapi kalau ke bawah ke C, jalur nasab tetap ada. Karena jalur nasab tidak bisa dihapus. Bahwa tilas anak lah gitu. Bisa dipahami? Selanjutnya, maka Pak? Wios lah, so. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan Ustaz, si harta warisan itu berbentuk anggaplah rumahnya. Rumah. Rumah tersebut kemudian karena yang akan dibagikan laku. Nah sebelum dibagikan apakah itu nominal dari rumah tersebut harus dikeluarkan zakatnya atau tidak? Satu mungkin ya. Oke. Yang kedua mungkin anggaplah si ahli waris itu ada 3 orang A, B, C. Nah ini si dari 3 itu salah satunya mempunyai hutang ke almarhum. Almarhum. Misalkan si A lah yang punya hutang. Nah itu teknis pembagiannya itu seperti apa? Mekanismenya seperti apa gitu? Wah. Bisa dia laku kumaha? Bias. Terakhir. Sejauh yang saya pahami berkaitan dengan harta dan berkaitan dengan zakat. Ya. Ustaz Bios ini lagi.
Zakat ya. Pertanyaan lah ya. Apa yang membedakan zakat fitri dengan zakat yang lain? Karena ini bulan Ramadan ada zakat fitri. Kata Nabi zakat fitri berapa? Kata Nabi zakat berapa? 1 sok. 1 sok sabaraha mud? 4 mud. 4 mud teh kumaha? 4 ribuan. Makanya ditimbang beda-beda kesimpulan. Persis tetapkan 2,5 saja. Menteri Muhammadiyah teh 3 kilo dan karena memang dari dasarnya. Kembali ke pertanyaan tadi. Zakat fitri dengan zakat yang lain, apa yang membedakan? Maksud ya, misalnya zakat peternakan, naon bedana? Cobi. Atau dengan zakat tijaroh, dagang, naon bedana? Saya hanya membaca. Ternyata zakat mulai itu karena kita memiliki sesuatu. Tapi zakat fitri kita tidak memiliki sesuatu. Itu yang pertama yang saya pahami. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ketika zakat dagang, orang kudu zakatnya karena orang dagang. Kan gitu kan? Bapak kan zakat tapi tidak dagang. Kamu itu dagang lagi hantu gitu. Pertama, zakat peternakan. Nah, Bapak berkedah zakat peternakan. Karena Bapak gaduh peternakannya. Naon anu wajib dijakati tina peternakan? Ngan mung 3 kahiji peternakan onta, kedua peternakan naon? Sapi dan keluarganya. Katilu kambing. Lamun urang gaduh peternakan eta, urang aya zakat. Lamun urang teu gaduh mana zakat? Bahkan ada nisabnya deh. Onta minimal 5 nembe aya zakatna. Nisab teh ukuran karek wajib zakatna gitu. Sapi 30. Aduh, saya lupa lagi deh. Kalau tidak salah minimal 30 tepat imanya. Urang lamun gaduh onta 4 tos zakat acan karena nisab onta awalnya 5. Ustaz, abi gaduh peternakan hayam zakat toh? Entah, Ustaz ada hayam lagi segede domba. Angger. Emang hayam lagi beda Ustaz segede domba itu cuma. Angger dah. Itu. Beres, zakat emas. Nah, Bapak berzakat emas. Karena Bapak gaduh emasnya. Tah aya zakat fitri, Pak. Emang ada zakat tanah, zakat fitri. Emas teboga, domba peternakan teboga, dan lain halnya teboga. Berarti berecek kami kesimpulan zakat fitri mah karena orang boga nyawa, dan orang geus eueuh nyawaan. Teu kudu zakat fitri mah. Karena orang boga nyawa, maka orang zakat. Nah, maksud ayeuna kana patarasan, bisa dia nah kedah di Jakarta kan gitu nya. Setahu saya zakat itu hanya ada 6, Pak. Dan dari hasil penjualan dan lain hal sebagainya tidak ada zakat. Ustaz tapi dah hayam, mana? Mending sedekah. Da alih di zakat mah 2,5% mun dinaik lagi sedekah bisa setengah mah. Muka ya kenapa? Zakat anu ku abi dipahami lebih kayeuna dan tidak ada zakat warisan gitu. Dimulai kayak wang urut lah. Kahiji zakat fitri, kedua zakat mal, katilu zakat perkebunan, kaopat zakat dagang, kalima zakat peternakan, keenam tuh zakat rikods atau galian, harta karun lah gitu. Cangka pangi di nepi ayeuna harta si korban, aduh lebar deh. Eta emas nanya tinu ya itu tadi.
Nah, itu pertambangan lah seperti di mana ada titik urang teh? Freeport teh. Papuanya. Nah, itu. Teu aya tinu genep eta zakat. Naon atuh? Hasil kami dibagikeun ka warisan. Mun zakat mah nu kuring paham dugi kaina mun aya genep eta. Jadi, walaran disimkuring teu aya zakat. Nah, eta nu kahiji, patarosan kahiji. Patarosan kadua. Hilap deui tah nu kadua mah. Jantan besar aya 3 anaknya, 3 bulan kali. Aya A, aya B, aya C. Ya sadayana pamagat, Pak. Pamagat 2 istri hiji. Pamagat 2 istri hiji. Istri nu mana, Pak? Anak kecil lah. Nu C ya. Anggap saja ini misalnya rumahnya 50 juta saja itu banyak. 50 juta. Anu ngantunkeun saha, Pak? Bapak. Istrina aya kan? Iya. Oh, berarti Z dan Q gitu. Jadi bapak ngantunkeun gitu nya. Bapak ngantunkeun. Nah, kantun aya Q, aya A, aya B, aya C. Berarti ahli warisna dalam ilmu faraid kita tidak akan di ku abi mau akan ditaros jeung aya ieu pokona mah ahli warisna sakieu we gitu nya. Maka pembagian yang pertama yaitu adalah ahli waris yang hidup adalah istri. Yang kedua 2 anak LK laki-laki dan anak PR. Nah, PR. Nah, Ustaz, iya kumaha cara ngabagina gitu banyak. Maksudnya Kumaha? salah satu ahli waris anaknya A. Punya hutang dan itu tadi sudah diakui oleh semua. Nah itu pembagiannya apakah dipotong dulu hutangnya atau dikurangi bagiannya atau seperti apa gitu? Oh iya. Kayak Pak. Si A tos ngantunkeun. Lepat. Apa dihapus tadi teh? Kerap. Ini anak, ke atas ada Z dan Q banyak. Z ngantunkeun. Si A gaduh samatan ka Z. Dugi ka ngantunkeun Z samatana dacan diberesan. Patarosan abi, lamun pun diberesan ieu bade kasana dibayarna. Nah itu. Termasuk dipotongkan bagian waris orang begitu. Bade dipotongkeun bagian waris. Jadi lamun sapertos aya kesepakatan kieu dibagikeun heula warisna ka sadayana apa? Dibagikeun heula entos kenging hak setiap orang ahli waris, maka baru bisa dibicarakan bab hutangna. Warisna bagikeun heula we hakna. Kasih A bagikeun, kasih B bagikeun, kasih C bagikeun. Anggap saja si A, si B, si C sadayana dapat 10 juta. Gitu banyak? Sadayana 10. Terus si A teh gaduh samatan kasih Z 5 juta. Tah, ayo 5 juta ke kasih apa? Kesepakatannya Ke semua ahli waris dibagi rata lagi. dibagi rata lagi. Nah, ayo. Memang Dibagi rata dibagi apakah Ya. bagiannya sesuai hukum waris gitu? ya, betul. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Pak. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Kalau sudah ada kesimpulan seperti ini sangat bagus. Ini masih mending ya. Anu ieuna naon teh anu gaduh hutangna masih dimeneng si A gitu kan ya. Anu hawat saya sawatasnya anu bakal janten bingung mah lamun anu ngantunkeunana anu gaduh samatana. Terus pas dihitung-hitung hartana CR bisa nuker dibagikeun eta. Yang menjadi ukuran pertama, Pak. Hutang itu harta siapa? Otomatis jawabannya adalah harta si Z. Betul kan?
harta si C. Si 5 juta itu sudah pasti adalah harta dari si C. Nah, Ustadz, iya bagaimana sekarang karena harta si C? Kesimpulan akhirnya akan sama, Pak. Kalaupun mau dibagikan dulu ke seluruh, diambil 5 juta, terus 5 juta diparutin lagi, hasilnya bakal sakit tuh. Atau langsung dikurangi, bagian si ama bakal sakit tuh. Kalau dihitung pasti gitu. Jadi badai dibagikan dulu kabeh hartana, cokot utang 5 juta bagikan deh, ketek bakal gitu deh. Jadi si A itu bakal dapat 2 kali. Yang pertama bagian dia ketika si Z, lalu tacan baginya, bayar weh utang 105 juta bagikan deh, bakal menang deh tina 5 juta gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena patokannya hartanya itu adalah harta si Z. Yang jadi masalah lamun hartana nu siki, teu masalah nu 5 juta teh. Maka nu 5 juta eta tong dibagikeun. Wayahna ambil di si A 5 juta, bayar ke siki, ke ibu. Kenapa yang 5 juta dibagikan? Masih hidup. Karena masih hidup, bukan harta si mayit. Cek ibu nate A, cek A kan bukan disampetan ke ibu. 5 kan mari, oh nya, ya mah, tapi gini warisan si bapak. 5 ke ibu, 5 nu abdi. Jadi si A karena dia punya hutang, jadi dia hanya dapat 5, dan yang 5 tidak boleh dibagikan karena bukan harta waris. Nah, berkaitan harta waris memang harus dipisahkan dari 3 macam, Pak. Baru dikatakan waris. Jadi ini memang perlu disampaikan tadi, jangan otomatis ada yang meninggal itu langsung jadi warisan, tidak. Karena di sana dikatakan dalam An-Nisa 11:12, mim ba'di yusi biha. Nah, mim ba'di wasiati yusi biha audain. Jadi nembe dikatakan sebagai harta waris, pertama dikurangi heula hutang. Ima kan tapi ima mayitnya berhutang nanya. Dan kebetulan ima nu hidupna hutang. Jadi rada benten kasusna. Hutang mayit heula, wasiat mayit cada tina harta warisanna. Bahkan pengurusan mayit pun ambil dari harta warisan. Pengurusan jenazah kan teu mirah hayeuna teh rumah sakit. Kain kapan teh sabaraha aya sameterna. Can mah kuburan teh meser kenapa saurna? Kuburan teh nya koma anu di Highland itu maksudnya. Nu di perumahan gitu kan sampai miliaran gitu. Dan itu semua pengurusan ambil, ada sisanya itu baru harta warisan. Nah, Ustaz, kalau ini teknisnya sampai seperti apa? Mudahnya kalau menurut Abi saja, menurut Abi, bagikanlah seluruhnya. Nges dibagikan seluruhnya, ambil hutangna, bagikan deui. Secara paroin. Kenapa harus secara paroin? Karena harta 5 juta itu adalah harta si mayit. Jadi harta si mayit. Jadi untuk pertanyaan itu mah jadi masuknya ke teknis, Pak. Insya Allah hasil terakhir mah walaupun dipisah-pisah itu bakal sakit wae bagian. Bahkan si B dan si C ini yang tidak berhutang bakal lebih gede karena akan dapat dari 5 juta yang hutang itu. Kan gitu. Jadi mungkin ya kalau mudahnya dari 5 juta itu misalnya gitu ya, 2 juta buat si C, 2 juta buat si B, si A cuma dapat 1 juta. Jadi totalnya nantinya kan 6 juta gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi itu mah hanya teknis loh. Nah, memang dalam paroid lebih mudahnya kalau kami membagikan ada yang berhutang ke mayit, kami mah dibagi we heula kabeh gitu. Dan soalnya nu gaduh sametan teh biasana teu si A ngungkul, Pak. Anak mulai kabeh berhutang kasih bapak teh. Anak itu nggak jadi bagikan lah kabeh. Oh, kayaknya copotan nih. Ya, di si A hutang sabaraha, si B sabaraha, si C sabaraha, si D sabaraha. Ngumpul bagi gede para gede. Nah, itu lebih mudah dalam membagikan warisan. Nu pokokna mah nu inti poin dina patarosan Bapak, nu penting nama harta nu si mayit. Jadi sametan teh memang sametan kasih mayit gitu. Jadi harta nu si mayit gitu. Jangan sampai yang masih hidup mah tidak boleh dibagikan. Kalau misalnya berhutang tadi ke si ibu, ke mamahna, ya itu mah bukan harta faraid. Jadi sudah saja bagiannya seperti ini, A 5 juta, B 10, C 10.
Nah itu si aku benten kan si apa gaduh samatan kasih ibu. Nah itu benten dari si ibu masih cuma masih ayat. Jadi itu mungkin berkaitan dengan teknis. Kumaha Pak? Aduh, siap bisa rekomendasi. Di antara Tapi jawab 12 gitu. Oh. izin di antara 3 pihak laki-laki yang bisa menutup pembagian ke ahli waris yang lainnya, itu 3-tiganya derajatnya sama atau beda Ustaz? Oke. Maksudnya yang lebih diutamakan tuh. Aduh, ya tidak sih ngapusnya lah, balikan dulu. Buat dia yang baru. Ustaz, tadi ada derajat yang kata Ustaz selalu dapat. Bagaimana kalau 3 ahli waris itu hadir semua? Oke, yang hadir itu yang pertama bapak, betul? Yang kedua suami, yang ketiga anak. Kalau kita urut ke atas, kita bulat di sini, kita katakan mayit. Kata bapak mayitnya siapa? Anak. Cek bapak teh anak abi ngantunkeun. Beres kan? Kata si bapaknya, aduh murang kali ngantunkeun. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Cuma di sini sudah bisa saya lihat yang maut itu anak perempuan. Kenapa? Ayah suami, udah mau mungkin mau laki. Ya laki kawin. Curiga. Dengan kasusnya sudah kelihatan anaknya pasti perempuan. Kenapa Ustaz? Ada suami di sini. Punya Adam ini. Cek si suami, aduh istri abi mau. Cek anak, ibu pasti ibu. Ketiga ini pasti saudara. Ustaz, ini bagaimana sekarang pembagiannya? Bapak dapat 1/6, suami dapat 1/4, anak sisa asobah. Jadi anak laki-laki tunggal itu menghabiskan seluruh harta setelah diambil oleh bapak 1/6 dan suami 1/4. Dan ini tidak akan terhalangi. Ustadz, ternyata si mayit itu punya saudara sekandung. Bisa kejadian kan? Saudara SKD. Percuma, terhalang usaha ku anak. Ayah seperti itu. Jadi antum itu penghalang mendapat warisan adik jeung lajeng si mayit. Aya 30 siki ge adik mah sama aya aya urang gitu. Aya antum, kecuali mun antum anak perempuan, nah itu baru. Anak perempuan tidak bisa menghijab. Jadi status 3 orang ini yang tadi dikatakan bapak, suami, anak, ini adalah 3 orang ahli waris. Dalam kasus seperti apapun mereka akan selalu dapat. Tidak mungkin mereka tidak. Bukan tidak mungkin ya. Memang dalilnya sudah seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Ustadz, ditambahkan misalnya tadi ayah cucu lelaki, cucu LK mungkin bisa saja tetap terhalang. Saudari perempuan. Ayah saudari perempuan terhalang. Ayah antum, ayah anak lelaki. Maksudnya saya punya saudari. Oh, jadi meren kalau antum saudari berarti di sini anak PR, betul? Perempuan ya. Berarti asobahnya keduaan. Antum 2 bagian, saudari antum perempuan sebagian. Itu mereka tetap. Jadi di sini tidak ada derajat yang lebih tinggi lebih rendah tidak. Tapi maksudnya mereka dalam situasi kondisi ahli waris siapapun mereka tidak akan terhalangi. Justru mereka yang nantinya akan menghalangi yang lain. Jadi bapak, suami, anak mah itu mah udah nomor 1. Makanya antum ya bisa gaduh istri anu pelit. Bukan, maksudnya begini. Antum harus sudah bisa bilang ke istri, "Neng, mun ngancunkeun teh omat, ibu bapak abi di kampung teh dapat jatah warisan, entong dicokotkeun neng sadayana." Betul kan? Betul. Sekarang kebanyakan gitu. Si istri kalian juga kalian harus paham. Misalnya istri kalian orang kaya, agnia, meninggal istri kalian harus pahami ada hak ibu bapaknya. Antum bagikeun data, ibu ningan kurang kali ibu teh nya punten, sami-sami teu tiasa ngajagi, lain takdir mah ieu teh tos diwaris aya warisan kieu bagian ibu sakieu, bagian bapak sakieu. Jangan sampai ku antum dikuasai.
karena ibu bapaknya ada hak di sana seperempat. Gitu. Jadi ketiga ahli waris tadi yang saya sebutkan, bapak suami anak laki-laki, di pihak perempuan ibu, istri dan anak perempuan. Nah, posisi seperti apapun mereka akan bisa, pasti menang warisan. Jangan sampai antum menghalangan hak batul. Bisa dipahami? Ada yang tos kenapa? Mana? Pertaruhan dari Pak Asep tadi. Mohon. Ada yang meneruskan bagian siki. Bagian sah. Tadi teh ki dia tengantunkan ki yang bagian teh. Kiki. Istri. Oh, istri. Belum tadi. Oh, Ibu. Mohon tadi. terus dihapus itu. Berarti anu jumenengan teh saha wae Pak? Ibu. Tadi nu tilu teh puter. Dua anak LK. Ya hiji istri tadi. Nah, anak PR. Hoyong sabaraha hartana? Tadi 50 juta. 50 juta. Maka bikin 10 juta. sesuai paroid, ibu ketika bersama dengan anak itu 1/6 Pak. Anak itu sisa. Nah, ini untuk mudah membagikannya, saya akan berikan gambaran. Kita buat sama dengan di sini. Kita tulis angka 6. Kenapa Ustaz? 6 karena yang paling mudah bagi genap. Genap dibagi genap berapa? 1 kali 1 berarti jatah ibu itu 1 sahamnya, anggapnya. Karena di sini 6, karena ada sobat, karena di atasnya 6 maka di bawah pun harus 6. Nah, kalau 1 hayang kagenap sisanya berapa? 5. Gitu kan? Nah, jadi 1 tambah 5 teh 6. Bisa dipahami? Oke. Setelah ketahuan, maka kita anggap 6.000 dibagi 6. Ustaz, 6 ini yang mana? 6 ini yang di bawah ini. Maka 6.000 dibagi 6 1.000. Nah, Pak, bagian ibu 1.000 kali hiji. Maka ibu dapat 1.000. Anak 3 anak ini dapat 5.000. Nah, ini sesuai. Beres dacan. Dacan. 5.000 kudu dibaginya 2 anak 2 bagian tibatan istri. Gampang. Anak lalakina 2.000, anak istrina 1.000. Kan istri kan laki-laki yusikumullahu fi auladikum lidzakari, bagi lidzakari mithlu seperti hadil unsayain, bagian 2 anak perempuan. Maka setiap anak yang tiluan, satu anak LK itu dapat 2.000, satu anak PR dapat 1.000. Nah, ini sesuai syariat Islam. Bapak tong ngemutna 6.000 Pak, ngemutna 6 miliar. Ami rada gede kan apa? Entah ngemutna 6.000. 6 miliar ya, lumayan saja 1 miliarnya. Nah, seperti itu jantan ibu insya Allah ayah bagiana 1/6 lamun status warisan status ahli warisan seperti dia, maka kira langkung ibu ngan kenging 1.000. Mak, cekapnya. Ya, jamaah itikaf anu kusim kuring di pika hormat, terima kasih atas semangatnya. Insyaallah semoga itikaf kali ini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selesai kan?